Shalom semua. Wah, sudah siap dengar sesuatu yang dahsyat dari Tuhan pada siang hari ini, amin? Ya. Kita akan langsung masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 23. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Amsal pasal 4, 23 sampai 27. Dan saya minta kita mau baca ayat ini bersama-sama ya. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara kita akan meneruskan seri pengajaran mengenai knowledge and understanding, ya, pengetahuan dan pengertian, dan saya mau membagikan secara khusus untuk kita belajar tentang hati. Sama-sama katakan hati. Bilang sama kanan kirimu, jaga hati. Ya. Dan kalau saudara suka dengan judul khotbah, hari ini saya kasih judul firman Tuhannya, filter hati. Ya, filter hati. Bicara tentang filter, ngomong-ngomong begini saudara, saya ini tinggal di sebuah perumahan yang dikelilingi sama perkebunan, sama pohon-pohon yang rindang. Jadi saya ini dilema, kalau pagi-pagi saya nggak buka rumah saya, panas cuacanya. Ya, karena mau ngirit AC jadi buka pintu biar seger. Karena kan di samping-sampingnya ada perkebunan. Tapi kalau dibuka, yang paling bete adalah tawon suka pada masuk. Dan kalau tawon udah pada masuk, susah banget ngejarnya sudah. Beda sama nyamuk. Kalau nyamuk ngejarnya agak gampang, pakai rakit nyamuk. Kalau tawon susah, kalau udah di dalam, wah kalau udah di dalam saya sama anak saya panik. Karena lagi enak makan tiba-tiba kena tawon kan gak oke gitu ya. Akhirnya ya keluar juga sih, tapi usahanya udah susah. Kalau udah keburu masuk, susah diusir keluar. Tapi kalau ditutup panas. Ya, akhirnya saya ngobrol sama beberapa teman, itu aja Pak Tony pakai kaca yang ada, pintu yang ada filternya itu loh. Jadi jaring-jaringnya ya, jadi udaranya tetap bisa masuk. Tapi serangganya nggak bisa masuk. Jadi ternyata pintu di rumah saya juga perlu filter. Kenapa? Supaya tidak ada yang berbahaya yang masuk ke dalam. Nah, saya jadi belajar begini saudara. Kalau sesuatu yang berbahaya itu sudah terlanjur masuk ke dalam, akan lebih sulit untuk menanganinya. Daripada kalau dia masih ada di luar. Ternyata begitu juga dengan yang namanya hati kita. Makanya ayat firman Tuhan mengatakan dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana terpancar kehidupan? Dari hati. Makanya kita perlu jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan supaya tetap terpancar kehidupan. Nah, kenapa kita butuh filter hati? Karena begini saudara, waktu saya belajar tentang konsep jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saya tadinya berpikir kata menjaga ini punya makna yang seperti saya pahami selama ini. Apa makna yang kita pahami dengan kata menjaga? Misalnya begini, ini ada barang yang berharga kira-kira misalnya ya. Kita jaga artinya kita pelihara supaya dia nggak rusak, betul ya? Supaya dia nggak hilang, supaya dia tetap terjaga kondisinya. Itu makna dari kata menjaga yang pertama. Yang kedua, kata menjaga juga biasanya berarti memelihara sesuatu, merawat sesuatu. Ya, saya lagi belajar merawat ikan cupang. Ya, saya belajar, saya nonton video YouTube-nya, gimana cara ngasih makannya, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kedikitan. Ya, airnya juga harus dikasih vitamin supaya nggak mati. Puji Tuhan udah sebulan belum mati. Ya, bersyukur. Itu menjaga namanya. Tapi ternyata dua makna ini kurang begitu tepat untuk mengartikan kata menjaga dengan penuh kewaspadaan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi.
Karena waktu saya belajar dari bahasa aslinya, kata menjaga itu diibaratkan begini saudara. Kalau ini adalah hati kita ya, kalau platform ini atau mimbar ini adalah hati kita, maka menjaga artinya seperti penjaga keamanan yang mengelilingi supaya yang jahat jangan masuk. Supaya yang tidak baik tidak boleh masuk. Jadi seperti filter tadi. Menjaga itu artinya ada filter yang kita buat supaya yang jahat, yang jelek tidak masuk ke dalam. Kenapa? Kata Alkitab, kalau sampai masuk ke dalam, maka hati kita nanti nggak bisa lagi memancarkan kehidupan. Ya, saya kasih contoh ya, biar saudara lebih paham. Nehemia 4 ayat 9, ini kata menjaganya mirip dengan yang di sini. Nehemia 4 ayat 9 bilang begini, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan apa saudara? Penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saya jelaskan sedikit. Jadi pada zaman ini Nehemia dapat panggilan dari Tuhan, disuruh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem setelah runtuh ratusan tahun. Dia baru pulang dari pembuangan. Lalu waktu dia bangun tembok itu ada orang-orang di sekitar wilayah Yerusalem yang gak suka kalau Israel berdiri lagi. Jadi mereka tuh kirim orang-orang namanya Sanbalat dan sebagainya teman-temannya mencoba mengganggu jalannya pembangunan tembok ini. Maka Yeremia pilih beberapa orang untuk jaga di pintu gerbang supaya orang-orang jahat ini gak masuk. Yang ngerti katakan amin. Jadi itu artinya menjaga sama seperti kata menjaga di dalam Amsal 4 ayat 23. Ya menyeleksi yang masuk supaya jangan ada yang bahaya yang masuk. Contoh yang kedua, 1 Tawarik 9 ayat 23. Mereka dan anak-anak mereka bertugas apa? Menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, ya ini bait kemah itu. Sama, di dalam zaman Salomo, gak sembarangan orang boleh masuk ke bait Allah. Harus ada yang jaga di depan. Yang boleh masuk misalnya cuma imam. Atau kalaupun warga biasa, dia yang memang datang sepenuh hati untuk membawa persembahan. Hanya mereka lah yang boleh masuk. Itu artinya menjaga. Jadi dengan kata lain, waktu Alkitab berkata kepada kita, jagalah hatimu. Dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kita diminta oleh Alkitab untuk menjadi selektif dalam memilih apa saja atau siapa saja yang kita perbolehkan masuk ke dalam hati kita. Gak boleh sembarangan ide, sembarangan pemikiran, sembarangan nasihat orang kita biarkan masuk ke dalam hati kita. Kita harus selektif, katakan sama-sama selektif. Kenapa? Kata Alkitab, karena kualitas hidup kita, ya, apakah hidup kita akan memancarkan kehidupan atau tidak, itu sangat bergantung dengan apa yang kita mau masukkan ke dalam hati kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa aja yang harus dijaga? Atau apa saja yang harus difilter? Apa saja yang harus diseleksi supaya hati kita tetap memancarkan kehidupan? Masalahnya nih, saya juga ternyata ngalamin masalah yang sama. Kalau saya baca Amsal 4 ayat 23 itu saya baca berdiri sendiri. Ini salah satu ayat yang paling sering dikutip. Ya. Bahkan oleh teman-teman yang bukan Kristen. Ya, jadi lagu malah kalau bulan Ramadan. Ya, tapi ternyata waktu saya belajar, ini gak bisa dilepaskan dari ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi satu paket, katakan sama-sama satu paket. Jadi Amsal 4 ayat 23 itu satu paket sampai ayat 27 saudara. Coba kita baca ulang ya. Amsal 4 ayat 23 bilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah perintahnya. Ini instruksinya. Ya. Tetapi setelah ini, Amsal kasih juga how to-nya gimana, caranya gimana. Supaya kita bisa jaga hati kita. Atau dengan kata lain kalau pakai istilah saya, filternya apa aja. Nah itu Amsal kasih tahu juga. Amsal 2, ayat 24 misalnya. Kita baca sama-sama. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang nolak daripadamu. Yang pertama yang harus difilter itu mulut. Sama-sama katakan mulut. Yang harus dijaga itu mulut, yang harus difilter itu mulut. Yang kedua, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kira-kira apa yang difilter yang kedua?
Mata, benar saudara. Mata juga harus difilter, harus dijaga. Yang ketiga, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi ternyata jalan juga harus difilter, harus dijaga. Itu yang ketiga. Yang keempat, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah apa? Kakimu dari kejahatan. Jadi apa yang harus difilter, yang harus dijaga? Kaki. Jadi ada mulut, ada apa lagi saudara? Mata, jalan, dan kaki. Puji Tuhan, firman Tuhan selesai. Oh enggak saudara. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ini tadi baru intro semua, saya belum khotbah nih. Tadi baru intro, kita akan belajar satu-satu bagaimana cara kita bisa memfilter hati kita dengan menjaga 4 hal dalam hidup kita. Sudah siap? Yang siap katakan yes. Yang pertama mulut. Ya, jaga mulut, filter mulut. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya sebagai anak milenial saya juga awalnya bingung baca ayat ini. Mulut serong itu artinya apa? Apa jangan-jangan orang kena stroke gitu mulutnya serong? Bukan, ternyata bukan. Ya mulut serong artinya mulut yang penuh dusta, yang penuh ejekan. Ada orang-orang bilang bohong putih, white lies, berbohong untuk kebaikan. Mana ada berbohong untuk kebaikan, saudara? Gosip, ya perkataan yang menyesatkan, perkataan yang misleading itu adalah hal-hal yang Alkitab bilang harus kita filter. Kenapa? Karena dia mempengaruhi kualitas hati kita. Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Ya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita baca ayat yang sama dalam terjemahan yang berbeda. Bahasa Indonesia masa kini. 1, 2, 3. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi ternyata lidah itu atau perkataan kita itu punya kuasa untuk menyelamatkan hidup kita sendiri atau untuk merusak hidup kita sendiri juga. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan seseorang itu harus menanggung akibat ucapannya. Betapa powerfulnya perkataan kita. Artinya begini, apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang keluar dari mulut kita, itu juga ternyata akan menentukan kualitas hati kita. Yang setuju katakan amin. Makanya berulang kali kalau saya bicara di mimbar ini saya bilang jangan suka bergosip. Bilang sama kanan kirinya, colek nih, jangan suka gosip dong. Ya. By the way, saya punya definisi sendiri tentang gosip. Ya. Buat saya gosip itu begini, gosip adalah sebuah berita yang nomor 1 belum pasti kebenarannya. Ya. Nomor 2, di dalam berita itu kita bukan bagian dari masalahnya. Dan yang ketiga, di dalam berita itu kita juga bukan bagian dari solusinya. Jadi kalau sebuah berita atau rumor mengandung 3 unsur ini, mendingan gak usah didengerin. Ya, itu namanya gosip. Gosip itu kadang-kadang kecepatannya lebih daripada cahaya. Saudara. Ya. Sangat cepat dia berkembangnya. Nah, hati-hati kalau ada orang, saya ngomong khusus untuk ibu-ibu dulu nih ya. Ada orang yang datang ke ibu-ibu dan bilang gini, Bu, aku mau cerita, tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Nah, itu tuh kalau ada intro itu tuh saudara, itu hati-hati. Kalau ada orang yang mau bilang, tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Kemungkinan jangan bilang siapa-siapanya udah beberapa orang digituin juga. Jadi jangan bilang siapa, tapi semua orang udah tahu. Dan kemungkinan kedua, orang yang sama pasti nyeritain tentang saudara juga ke orang lain lagi dengan bumbu jangan bilang siapa-siapa. Ya. Jadi next time ibu-ibu kalau ada orang yang ngajakin gosip, bilang aja sama dia, sorry ya, gitu ya. Jangan didengerin, itu gak bagus buat hati kita. Ya. Gak bagus, nanti lama-lama hati kita tidak bisa memancarkan kehidupan. Yang mau katakan amin. Ya. Orang yang pernah ngegosipin, yang pernah bercerita gosip kepada saudara, biasanya juga pernah ngegosipin saudara kepada orang lain. Ya. Gimana caranya jaga hati? Yang pertama harus pasang filter di mulut. Dan harus pasang filter di kuping supaya gak dengerin gosip, itu yang pertama.
Yang kedua, filter yang kedua adalah mata. Biarlah matamu, kata firman Tuhan begini, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya. Dalam terjemahan yang berbeda, kata atau kalimat memandang terus ke depan itu juga artinya memandang ke arah yang benar. Memandang ke arah yang benar. Kalau hati kita mau memancarkan kehidupan, maka mata kita ini harus memandang ke arah yang benar, yang mau katakan amin. Matius 5 ayat 22, Yesus berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, jika matamu baik itu bukan artinya matanya nggak ada minus sama plus. Ya, kayak saya gini kan udah minus, ada plus lagi. Bukan, tapi mata yang baik artinya pandangannya baik, memandang ke arah yang benar. Nah, pertanyaannya untuk kita semua hari ini adalah apakah kita udah pasang filter di mata kita ini? Atau apakah kita mengizinkan semua yang ada di dunia ini kita boleh lihat dan kita perhatikan? Ya. Kita harus pasang filter di mata kita ini dan juga panca indera yang lain. Yang mau katakan amin. Kalau saudara datang kemarin di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Pastor Arif, Pak Gembala kita bicara tentang ini. Kebanjiran informasi menghalangi pandangan mengenai Tuhan. Too much information kadang ini bisa menghalangi kita untuk mendengar Tuhan, melihat Tuhan. Dan saya 100% setuju dengan hal ini, saudara. Kenapa? Karena kalau kita kalau kita izinkan semua informasi itu masuk lewat mata kita, maka kualitas hati kita juga akan terdampak. Ya. Saudara perhatikan enggak? Yang di atas, yang di bawah, saudara perhatikan lihat keadaan sehari-hari kita. Terutama yang usianya seperti saya dan lebih senior. Ya. Mudah-mudahan saudara setuju dengan saya. Dari zaman dulu sampai sekarang ya. Kami ini lahirnya tahun 19 adik-adik. Depannya 19, jangan dikasih gambar dinosaurus di belakangnya ya. Kami ini hidup udah cukup lama dan kami pernah lihat dunia before teknologi improve gitu ya. Ya. Adik-adik mah nggak tahu yang kami dulu pernah punya handphone segede tumbler. Ya. Ada tuh zaman dulu ada handphone segede tumbler, antenanya tinggi gitu ya. Ya. Kami pernah ngalamin beli kartu handphone itu 2 juta harganya, 1 nomor gitu ya. Nah, jadi kami pernah lihat zaman dulu sama sekarang, salah satu perbedaan yang sangat mencolok adalah dari dulu sampai sekarang itu ini. Rasa empati orang tuh semakin kesini semakin berkurang. Perhatiin gak? Lebih susah untuk zaman sekarang tuh lihat orang yang berbelas kasihan kepada orang lain. Beda sama zaman dulu. Nah, ternyata waktu saya baca di sebuah artikel ini telah dibuktikan secara ilmiah bahwa memang orang-orang yang hidup di zaman ini belas kasihannya, empatinya itu berkurang daripada zaman dulu. Dan kata penelitian ini salah satu penyebabnya adalah karena ada medsos. Ya, karena ada media sosial itu dibuktikan dalam penelitian. Medsos telah membuat orang itu luntur atau berkurang kemurahan hatinya atau empatinya kepada orang lain. Lalu diceritakan dalam artikel itu begini, kenapa? Apa sebabnya? Karena begini, sudah kalau nonton video di TikTok, Instagram, Facebook ya. Kalau angkatan saya dulu ada MySpace ya. Yang ketawa saya tahu umurnya. Ya, ada Friendster, ada Path ya, zaman sekarang udah enggak ada. Nah, semua itu semua video, semua jenis konten bisa kita lihat di layar yang sama. Yang ngerti katakan amin. Jadi misalnya saudara lagi nonton gitu ya. Video orang lagi makan, mukbang. Makan banyak. Ya. ASMR, saya juga lupa tuh singkatannya apa ASMR gitu ya. Jadi lapar kita kan lihat orang makan, wah langsung mikir habis kebaktian yang makan di mana ya. Gitu ya. Tapi habis itu saudara scroll lagi, tiba-tiba ganti videonya jadi orang debat politik. Ya, Pak Rocky Gerung gitu sama siapa gitu. Tiba-tiba di scroll, wah, jadi saudara ikut marah. Ya, ikut marah karena lihat orang debat. Di scroll lagi lihat Pinkan Mambo lagi nyanyi live. Gitu ya. Heboh, semua orang heboh gitu. Secara lucu. Habis itu begitu digeser lagi. Apa? Kitabisa.com. Gereja rubuh di mana gitu. Mau minta sumbangan, kita kasihan. Di scroll lagi, apalagi highlight Liga Inggris.
Di scroll lagi ada kecelakaan pesawat. Nah, kata para ahli begini, dalam 5 menit emosi kita tuh diputar balik. Kayak roller coaster, kadang sedih, kadang marah, kadang excited, kadang lapar, kadang kesepian, kadang lucu gitu ya. Dalam waktu 5 menit, akhirnya lama-lama kita jadi numb, kita jadi gak punya rasa lagi. Karena kita tidak diizinkan oleh dunia ini untuk merenungkan perasaan kita, untuk ada dalam satu perasaan yang sama. Ya, ini yang bikin orang jadi numb, jadi baal, jadi nggak punya rasa lagi. Dan akhirnya hati kita juga gitu, karena kebanyakan, too much information can kill your conscience sometimes. Hati-hati saudara, harus filter apa yang masuk ke dalam hati kita. Tadi malam saya juga ngomong, tadi malam anak saya ikutan. Saya ngomong tentang ilustrasi yang sama tentang Gen Z yang kayaknya kalau kita ajak ngobrol, jawabannya tuh flat semua. Ya. Udah makan? Udah Pak. Gimana sekolah, oke nggak? Oke Pak. Oh semua 2 kata, 3 kata gitu ya. Terus pulangnya kami makan malam tadi malam, saya diprotes sama anak saya. Gak boleh gitu Pak, aku gak setuju kita berdebat di meja makan. Tapi dia mengakui bahwa memang generasinya susah, anak umur 13 tahun. Sulit untuk mengekspresikan emosi. Walaupun dalam hatinya mungkin banyak perasaan. Nah, saya percaya ini karena kemajuan teknologi juga, jadi kita harus hati-hati. Siapa yang mau hatinya masih memancarkan kehidupan? Yang mau angkat tangan. Bilang sama kanan kirinya, harus kasih filter di matamu. Bilang, harus kasih filter di mata saudara. Ya, jangan semuanya ditonton, jangan semuanya dilihat, ya. Saya bacain beberapa penelitian supaya saudara yang reasoning ya, yang merasa bahwa harus ada bukti ilmiahnya, saya kasih beberapa bukti ilmiah. Ada sebuah penelitian yang diadakan oleh University of Pennsylvania misalnya, tahun 2018 membatasi pemakaian medsos menjadi 30 menit sehari berdampak kepada berkurangnya tingkat kecemasan, depresi, kesepian, kesulitan tidur dan FOMO secara signifikan. Ya. Mana ada adik-adik cuma 30 menit sehari kan? Pasti lebih. Nah, coba dibatasi. University of Bath UK 2022 melakukan social media break. Ya nggak buka sosmed selama 1 minggu terbukti meningkatkan kualitas kehidupan dan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Yuk, ini kan lagi puasa Pentakosta nih. Jangan puasa B2 doang. Puasa, buka Instagram. Ya, puasa, buka Facebook, buka TikTok. Seminggu aja, saudara rasakan hasilnya. Ini bukan cuma Alkitab yang bilang, di backup oleh pengetahuan juga saudara ya. Nah, saya kasih satu hal lagi yang bikin saudara bisa kaget-kaget saudara ya. Tentang sosmed nih, satu lagi saudara ya. Karena saya lagi bikin penelitian juga tentang hal ini. Kata sebuah data di wearesocial.com, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 3 jam 11 menit di media sosial setiap hari. 3 jam 11 menit. Kita bikin rata-rata 3 jam aja. Tahu nggak saudara, kalau itu dikali 1 tahun itu artinya 1000 jam per tahun. Kebanyakan cuman buat lihat orang joget, sama orang makan, sama belanja online. 1000 jam. Nah, kalau sudah belum kaget, saya kagetin lagi. Kalau 1000 jam itu dikali, nah dikalinya sekarang pakai saya aja deh. Saya pakai sisa umur saya, kalau umur saya sampai 80 gitu ya. Saya nggak mau kasih tahu umur saya berapa tapi sisa umur saya 80 kali 1000 jam per tahun. Itu kurang lebih 5 tahun hilang main sosmed, cuman main sosmed doang. Bayangin 5 tahun hilang begitu saja. Cuman buat kalau kata anak zaman sekarang doom scrolling. 5 tahun itu bisa jadi 1 gelar doktoral. Saya bisa jadi doktor dengan kuliah 5 tahun. Tapi habis kalau saya 3 jam sehari, kelihatan cuma 3 jam. Ternyata jadinya 5 tahun. Makanya hati kita jarang memancarkan kehidupan. Karena waktu kita dan mata kita dihabiskan untuk melihat banyak hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu. Mari kita jaga mata kita. Amin. Kita arahkan pandangan kita ke arah yang benar. Kita filter apa yang masuk
dari panca indera kita supaya hati kita tetap memancarkan kehidupan. Saya nggak mau 5 tahun saya terbuang percuma. Saya nggak mau 5 tahun yang saya bisa harusnya spending time with my family, spending time dengan orang yang saya kasih, dicuri oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu meaningful buat saya. Kasih filter di mulut, kasih filter di mata. Yang ketiga, Amsal 4 ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amsal bilang jalan kita harus rata dan tetap. Sama-sama katakan rata dan tetap. Ya. Nah, saudara harus ngerti konteksnya dulu. Pada zaman itu, pada zaman di mana kitab Amsal ditulis, jalan itu terbuat dari tanah, nggak ada yang aspal. Ya, maka jalan itu kalau mau jadi jalan yang rata harus dilalui setiap hari. Ya, dan harus ada orang-orang yang mau mengambil tindakan untuk menyingkirkan batu-batu dan penghalang yang ada di situ supaya orang nggak jatuh, supaya orang nggak terluka. Ya, teman-teman yang suka naik gunung pasti tahu ya, kalau di gunung ada satu jalur yang kelihatannya ada setapak jalan yang sudah pernah dilalui, itulah yang harus kita pilih. Jangan cari yang nggak ada jalannya. Nah, jadi untuk jadi sebuah jalan harus ada proses, sama-sama katakan proses. Harus ada tindakan yang dilakukan berulang kali supaya jalan itu jadi rata. Supaya jalan itu jadi lurus ya, supaya jalan itu jadi tetap jadi jalan gitu kira-kira. Nah, saya percaya ini bicara tentang habit. Ini bicara tentang kebiasaan. Ini bicara tentang pola hidup. Ternyata Alkitab menasihatkan kita kalau hati ini mau memancarkan kehidupan, bukan cuma mulut dan mata yang harus dijaga, tapi pola hidup kita juga harus difilter. Kebiasaan yang kita bangun setiap hari itu juga harus difilter, harus dijagain. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita itu bukan yang baik, malah yang buruk. Nanti hati kita juga akan terpengaruh. Yang mengerti katakan amin. Karena begini saudara, tidak ada seorang pun yang dicap pembohong kalau dia cuma bohongnya sekali. Dia akan disebut pembohong kalau dia kebiasaan berbohong. Ya. Mana di sini para pelari-pelari culture? Ya, yang suka lari. Anda belum bisa disebut pelari kalau larinya cuma 1 hari, cuma sekali 2 kali. Anda baru bisa disebut pelari kalau Anda terbiasa berlari. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. Yang akan menentukan identitas kita di masa depan itu lebih banyak adalah kebiasaan kita hari ini. Ya. Jadi hati-hati dengan kebiasaan saudara. Ya, harus bangun pola hidup yang sehat, harus bangun kebiasaan yang sehat. Saya pernah baca di sebuah buku ya, habit is more important than resolution. Kebiasaan itu jauh lebih penting daripada target atau cita-cita kadang-kadang. Buku itu bilang begini, orang selalu bikin New Year's resolusi tahun baru. Tahun ini aku mau turun 5 kilogram. Tahun ini aku mau nabung 100 juta. Tapi statistik mengatakan semua resolusi itu bulan Februari minggu kedua udah hilang. Makanya gym itu penuhnya cuma Januari. Makanya kalau di gym, saudara disuruh bayar tahunan. Karena kalau bulanan dia rugi. Habis Februari nggak ada lagi yang daftar. Tapi kalau bayarnya Januari, tahunan, saudara daftar setahun, buat bayar setahun, walaupun nggak datang nggak apa-apa. Kalau orang tahu resolusi itu, impian itu kadang cuma sebentar. Tapi kalau habit, itu yang powerful saudara. Kalau saudara bangun kebiasaan yang baik, itu yang akan membawa saudara ke tempat yang saudara mau tuju. Makanya di gereja kita punya satu visi, life builders. Membangun kehidupan. Karena bangun kehidupan itu bukan 1 hari 2 hari, betul? Gak ada kehidupan yang bisa dibangun dalam 1 hari. It takes a process. Ya. Yang butuh 1 hari itu cuma Candi Prambanan, Roro Jonggrang. Bisa bangun 1000 candi dalam semalam. Yang lain gak bisa. Itu pun cuma mitos. Ya, kita harus bangun kebiasaan kita. Apa yang sudah lakukan di pagi hari. Waktu bangun sentuh apa dulu? Sentuh Alkitab atau sentuh handphone? Ya. Sentuh Alkitab dalam handphone, Pastor. Bohong. Niatnya emang begitu buka ada notifikasi yang lain dulu. Akhirnya lupa baca Alkitab.
Ya. Kebiasaan apa yang kita bangun? Ya. Setiap hari itu akan menentukan kualitas hati kita. Kalau kualitas hidupmu hari ini kurang baik, kalau engkau merasa tidak puas dengan kondisi hidupmu, coba cek juga apa selama ini pola hidup yang kamu bangun, jangan-jangan itu yang membuat hidupmu tidak lagi memancarkan kehidupan. Yang ngerti katakan amin. Yang terakhir saudara, yang terakhir ayat 27, Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari apa saudara? Dari kejahatan. Jalannya gak boleh menyimpang, kaki harus menjauhi kejahatan. Nah, bagian ini juga yang paling memberkati saya ketika saya mempelajari Amsal 4 ini saudara. Kenapa? Karena saya dapat pengertian yang baru yang saya juga belum paham sebelumnya. Jadi ini fresh from the oven. Ya, beberapa minggu lalu saya baru dapat kebenaran ini. Ya, jadi begini, Amsal itu kan kitab puisi. Ya, jadi setiap kata yang dipakai oleh penulis itu punya makna yang dalam. Sudah tahu nggak? Ternyata kata kejahatan yang digunakan oleh penulis kitab Amsal itu adalah kata yang sama dalam bahasa Ibraninya dengan kata yang dipakai oleh Kejadian pasal 2 ketika menggambarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sama itu katanya ra, ya, kejahatan. Artinya begini, waktu Amsal bilang kakimu harus menjauhi kejahatan, itu sebenarnya sama dengan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sama saudara. Nah, saya kemudian menggali saudara, kenapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah itu? Apa salahnya makan buah? Dan kemudian saya menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Ternyata di balik keinginan untuk memakan buah itu, sebenarnya begini, Adam dan Hawa kepingin makan karena iblis bilang kalau kamu makan, kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa padahal sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi mereka gak puas. Mereka juga mau jadi Allah. Maka kalau saya paralelkan dengan kitab Amsal, kejahatan artinya sebuah kehidupan di mana engkau mau menjadi Allah atas dirimu sendiri. Itulah kejahatan. Kejahatan itu bukan hanya sekedar pelanggaran moral, bukan hanya sekedar perbuatan yang jahat. Kejahatan adalah sebuah mindset. Aku gak peduli apa kehendak Allah, aku gak peduli apa rencana Allah, yang penting apa yang aku mau terjadi. When you put your will and your plan and your purpose above God's will, that's evil. Kalau engkau menaruh kehendak hidupmu, kesuksesanmu, impianmu, cita-citamu, melebihi apa yang menjadi kehendak Allah buat hidupmu, saudara sedang hidup dalam kejahatan. Maka Amsal mengatakan, jauhilah gaya hidup seperti itu. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup taat dengan kehendak Tuhan. Kita mendahulukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Itu artinya menjauhi kejahatan. Dan kalau kita melakukan itu kata kitab Amsal, hati kita akan memancarkan kehidupan. Orang akan lihat ada kehidupan di dalam hati kita. Yang mau katakan amin. Apa saja yang harus difilter? Mulut saudara, mata, jalan, dan kaki kita. Saya akan tutup dengan ini. Sebentar lagi saya selesai, saudara. Tolong dengarkan baik-baik. Yang setuju bahwa menjaga hati adalah bagian kita, katakan amin. Nah, tapi pertanyaannya begini. Kalau hatinya udah terlanjur rusak, kalau hatinya udah terlanjur kotor, apakah masih bisa dijaga? Itu pertanyaannya. Nah, saya boleh panggil tim Praise and Worship. Alkitab berkata begini, walaupun manusia memang ditugaskan Tuhan untuk jaga hati, tapi yang bersihkan hati, yang menyucikan hati, itu cuma Tuhan yang bisa. Jadi tolong jangan pulang dari sini dengan satu konsep bahwa you can. Oh, yang penting saya jaga mulut, jaga hati ya pastor. Yang penting saya jaga mata, pasti hati saya baik. No, dengar dulu. Jangan pulang dengan membawa
konsep itu. Kenapa? Karena kita cuma bisa jaga, tapi yang bisa bersihkan cuma Tuhan. Yeskiel 36 bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Cuma Tuhan yang bisa kasih hati yang baru. Cuma Tuhan yang bisa kasih hati yang bersih. Tugas kita adalah menjaga, tapi masalah membersihkan, mentahirkan hati itu adalah bagiannya Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan kalau kita mau punya hati yang baru, harus ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Gak akan ada jaminan you can have a clean heart if you don't have Jesus in your heart. Makanya Daud berdoa di dalam Mazmur pasal 51 begini. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bahasa Inggrisnya lebih powerful, Psalm 51 ya. Clean, ya create. Ya, bahasa Inggrisnya coba ditayangkan. Create in me a clean heart. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan hati yang baru. Kalau Tuhan sudah ciptakan yang baru, kalau Tuhan sudah tahirkan hati kita, baru kita bisa jagain hati kita. So hari ini saya mau ajak kita berdoa sama-sama, datang kepada Tuhan untuk minta hati yang baru. Untuk minta hati yang bersih. Saudara tahu gak, banyak sakit fisik juga yang ternyata lahirnya dari sakit hati loh. Ya. Dan kita juga akan berdoa hari ini supaya Tuhan membersihkan hati kita dari kebencian, dari rasa tidak bisa mengampuni, ya, dari iri hati. Baru nanti saudara bisa jaga hatinya. Baru terpancar kehidupan. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa we need to guard our heart. Kami perlu menjaga hati kami Tuhan. Kami harus selektif dalam mengizinkan hal-hal yang bisa mencemari, bisa mengotori hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan ingatkan kami bahwa that's our responsibility. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kami. Tapi kami juga sadar Tuhan kalau mungkin hati kami sudah terlanjur rusak. Hati kami sudah terlanjur kotor. Our hearts are already broken. Sudah patah. Sudah terluka. Gak bisa lagi kami jaga Tuhan. Tapi kami belajar hari ini juga bahwa Tuhan Yesus mampu menahirkan hati. Menciptakan hati yang baru untuk kami. So that's our prayer today. Itulah doa kami hari ini. Kami mau supaya Kau mengubahkan kami, memberikan kami hati yang baru. Hati yang bersih, hati yang memancarkan kehidupan. Sehingga kami bisa jaga. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman merasa atau ingin punya kerinduan, Tuhan ubahkan hati saudara. Tuhan kasih saudara hati yang baru. Bolehkah saya meminta dengan segala hormat untuk mengangkat tangan, kita akan berdoa sama-sama. Saya juga akan mengangkat tangan. Because I need a new heart. Aku juga butuh hati yang baru. Tuhan Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sebagai satu kerinduan dan komitmen di hadapan. We need our hearts to be clean. Kami perlu hati kami ditahirkan, disucikan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak hati-hati dalam menjaga hati kami. Kami jaga hati kami dengan kewaspadaan. Sehingga hati kami kotor, hati kami cemar, hati kami penuh dengan hal yang tidak berkenan. Ampuni Tuhan, bersihkan kami. Kami minta dalam nama Yesus. Waktu kami nanti nyanyikan lagu ini, bagian chorusnya, bagian refnya kami, itulah doa kami Tuhan. Supaya Kau mengubah hati kami, memberikan kami hati yang baru. Ini kerinduan kami Tuhan. Tahirkanlah, sucikanlah, bersihkanlah hati kami. Kami percaya saat ini Engkau telah berikan kami hati yang baru dalam nama Yesus. Ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih buat hati yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih buat hati yang baru. Kami percaya hati kami dibersihkan waktu kami datang kepada Tuhan. Dan ini waktunya buat kami pulang dan menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu Tuhan. Terima kasih.
Kami membawa ini, kami gak mau biarkan ada satu hal pun yang bisa mencuri firman Tuhan dalam hati kami. Terima kasih buat hati yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang mau pulang dan telah membawa dan menerima hati yang baru dari Tuhan. Sama-sama katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.